Film diawali dengan adegan sebuah bank yang sedang dirampok. Semua porak-poranda orang yang memimpin di aksi perampokan ini masuk ke dalam sebuah berangkas besar, menghancurkan salah satu deposit box. Di dalamnya ada sebuah alat yang disebut plot. Alat tersebut diberikan kepada seseorang yang menunggunya di luar. Sedangkan di luar bank, polisi sudah mengepung. Dan tiba-tiba, seorang gadis kecil berjalan masuk dengan santai ke dalam bank. Dan ternyata gadis itu adalah gadis yang berubah itu berhasil menghabisi semua perampok bersenjata. Meskipun ini absurd, tapi saya yakin film ini bagus untuk ditonton. Lalu si pria itu adalah Frank Drebin, Police Squad. Kita kenalan dulu ke tokoh utama kita. Dia seorang sersan polisi dengan nama lengkap Frank Drebin Jr., Letnan Detektif Squad Polisi, Divisi Khusus LAPD. Frank mendapatkan kejutan saat di kantor karena dirinya sudah menangkap 1000 penjahat. Tapi tampaknya atasan Frank yaitu Doris sedang dalam tekanan tidak senang dalam perayaan ini. Dia pun memanggil Frank dan Ed karena ulah polisi squad menghabiskan waktu di pemandian menjadi viral di koran. Doris mendapatkan teguran dari wali kota akibat ulah mereka. Kini Frank dan Ed mendapatkan hukuman dari Doris. Frank dipindahkan dari yang tadinya mengurusi perampokan bank, diubah kini menyelidiki kecelakaan di Malibu. Sebelum berangkat, mereka berdoa di hadapan foto almarhum bapak mereka masing-masing, yang seorang polisi juga. Doa Frank di sini meminta petunjuk kepada ayahnya. Jika misi kali ini berhasil, beri pertanda baik seperti tunjukkan burung hantu. Selesai berdoa, Frank dan Ed menuju lokasi kecelakaan. Mereka sampai di jam 2 siang. Frank dan Ed memang agak nyeleneh. Contohnya kayak gini. Usual is unusual. Usually. Sebuah mobil listrik merek Edentech telah terjatuh dari jurang. Ditemukan beberapa bungkus obat pil yang sudah kosong dan juga mayat si pengendara mobil. Diketahui mayat tersebut bernama Simon, seorang duda sama seperti Frank. Dia memiliki saudara perempuan bernama Beth yang juga sama janda. Frank ketika memeriksa dia menemukan sebuah kotak kecil bergambar macan silver. Frank memutuskan dugaan sementara yaitu Simon sengaja mengakhiri hidupnya. Saat Frank dan Ed kembali ke kantor polisi, mereka dihampiri oleh Barnes, detektif yang menggantikan Frank dari kasus perampokan. Barnes meminta saran kepada Frank ada kejanggalan dari aksi perampokan kemarin. Semua anggota perampok itu tidak saling mengenal dan tidak tahu bekerja untuk siapa. Uang hasil merampok bank juga tidak diambil oleh orang yang menyuruh mereka. Karena penasaran untuk bisa mengetahui alasan ini, Frank meminta untuk bertemu dengan anggota perampok yang selamat. Barnes pun pergi. Datang lagi polisi yang memberitahu ada tamu yang ingin menemui Frank. Ketika dia melihat di jendela sebuah siluet wanita cantik sedang menunggu di dalam, duda mana yang tidak tahan melihatnya. Enggak, bukan, beneran kok, ada wanita cantik di dalam. Wanita ini adalah Beth, adiknya Simon. Beth datang ke sini ingin mengatakan pendapatnya. Dia merasa Simon tidaklah mengakhiri hidupnya, melainkan dibunuh oleh seseorang. Karena semalam sebelum Simon tewas, dia menelpon Beth dengan mengatakan sedang dalam bahaya dan rencana akan bertemu dengan Beth pagi ini. Beth yakin kakaknya tidak mungkin melakukan itu. Frank penasaran mencoba menggali informasi lebih dalam. Beth pun menjelaskan siapa kakaknya. Simon adalah seorang programmer dari perusahaan Edentech yang dimiliki oleh Richard Kane. Beth menyarankan untuk memeriksa Richard dan jika Frank mendapatkan sesuatu darinya, hubungi Beth di acara pembacaan buku. Kita di sini mengetahui kalau Beth ini adalah seorang penulis novel kriminal. Setelah itu Beth pamitan untuk pergi. Awalnya Frank gak yakin bahwa Simon itu dibunuh. Namun semakin hari kasus ini dibiarkan, menjadi timbul pertanyaan yang membuat isi pikiran Frank kacau.
Jadinya, Frank memutuskan untuk menemui Richard Kane di perusahaannya yang sedang melakukan pesta. Richard ini merupakan seseorang yang disebut pahlawan karena inovasinya dalam teknologi. Richard juga mengklaim bahwa Eden Tech adalah perusahaan yang go green. Frank melihat Richard sedang membuat joke bapak-bapak di hadapan rekan-rekannya. Ketika semua orang tertawa, Frank ikut tertawa. Dari suara tertawanya Frank yang tiba-tiba Richard sadar akan kedatangannya. Richard menyapa Frank yang ternyata Frank ini adalah detektif favoritnya. Frank ingin tahu soal Simon. Richard bilang Simon adalah insinyur yang pintar di Eden Tech. Namun sayang hidupnya hancur gara-gara obat-obatan terlarang dan berakhir terjun bebas ke jurang menggunakan mobil listrik. Richard sambil berjalan dengan Frank, dia mengenalkan teknologi muhtahir yang dikembangkan Eden Tech, yaitu pembesar burung laki-laki. Richard mengajak Frank menuju ruangan berdua. Di sini mereka ngobrolin soal teknologi masa depan. Sepertinya Frank adalah orang yang tidak mengerti soal teknologi, atau bisa disebut gaptek. Bukan menolak hal modern, cuma dia merasa dunia sebelum ada teknologi jauh lebih baik. Saat Richard menyalakan serutunya, dia menggunakan korek api yang bergambar macan silver. Frank yang merasa penasaran melihat barang itu bertanya kepada Richard. Richard bilang barang ini bisa didapatkan di klub malam miliknya. Percakapan ini tidak berakhir perselisihan. Justru Richard menyambut Frank dengan baik dan bahkan Frank diberikan hadiah berupa mobil listrik oleh Richard. Mobil canggih keluaran terbaru yang diproduksi oleh Eden Tech. Mobil ini mampu dari 0 sampai 60 km hanya dalam 3 detik dan juga memiliki mode autopilot. Mobil ini dilengkapi dengan sensor suara. Hanya dengan perintah pengemudinya, mobil ini bisa mengerti. Open doors. Close doors. Dan saat Frank mencoba mobilnya untuk maju, dia kelupaan kalau mobilnya masih menancap dengan kabel charger, sehingga membuat kekacauan yang mereka saja nggak sadar. Sementara di kantor polisi squad, detektif Park sedang menginterogasi seorang perampok bank yang masih hidup. Awalnya perampok ini nggak mau ngaku, sampai akhirnya bukti body cam milik Frank ditunjukkan. Perampok itu mengaku orang yang menyuruhnya gila karena tidak ingin uang. Yang dia incar adalah deposit box yang menyimpan alat plot. Dan ternyata deposit box tersebut adalah miliknya Simon. Dari sini Frank menyadari kalau kasus kecelakaan dan perampokan bank adalah satu kasus yang berkaitan. Lalu di Eden Tech, Richard sedang rapat dengan para miliarder Amerika. Mereka ini adalah investor besar dari proyek baru yang akan dibuat oleh Richard. Richard akan membuat sebuah kerajaan Eden Tech dengan cara yang luar biasa kejam. Alat plot itu ternyata buatan Simon untuk mengubah seseorang yang tadinya normal menjadi beringas dengan cara mengeluarkan frekuensi gelombang dari alat plot tersebut. Ketika manusia semuanya menjadi beringas, mereka akan saling membunuh dan menyisakan satu yang paling terkuat. Rencana Richard menyebarkan gelombang ini ke seluruh dunia, dan orang-orang yang terkuat dan berduit saja yang terpilih untuk masuk ke dalam bunker milik Eden Tech. Ketika dunia luar sudah berakhir dan semua orang musnah, kini cuma orang-orang terpilih saja yang akan menguasai dunia, yaitu orang-orang yang Eden Tech pilih yang tinggal di bunker miliknya. Saat malam harinya, Frank menuju klub malam milik Richard menggunakan mobil pemberian dari Richard. Frank menggunakan mobil ini dengan keadaan autopilot yang membuat kacau jalanan karena dia tertidur. Frank pertama bertanya dulu kepada seorang bartender. Dia mengenali Simon saat ditunjukkan fotonya. Kata bartender itu, dia melihat Simon terakhir kali minum di pojokan. Frank ingin meminta rekaman CCTV, namun masalahnya ruangan itu terjaga dan tidak bisa diakses oleh orang lain. Ketika Frank akan mencoba untuk menuju ruangan itu,
Dia tertahan karena melihat Beth yang ada di sini juga. Dengan berjalan anggun menuju Frank, Frank hanya bisa terdiam terpukau. Ternyata Beth di sini dia tidak ingin tinggal diam. Ia juga melakukan investigasinya sendiri. Tiba-tiba muncullah Richard menyapa Frank. Untungnya Richard ini nggak tahu kalau Beth adalah adiknya Simon. Frank berpura-pura menjadi teman Beth di sini untuk mengenalkan Beth kepada Richard. Frank meminta izin kepada Richard untuk memeriksa rekaman CCTV klub, tapi Richard menolak permintaan itu dengan alasan petugas keamanan di sini sangat menjaga privasi. Karena tidak mendapatkan izin untuk melihat CCTV, Frank pamitan akan pergi bersama Beth, namun Richard menahannya. Beth merasa ini kesempatan emas. Dia membawa Richard ngobrol di meja bersama dengan tujuan untuk mengalihkan perhatian Richard, sementara Frank masuk ke ruang keamanan. That's wonderful news. Frank berhasil mengendap-endap karena fokus dia kepada dua penjaga ruangan ini sampai-sampai Frank terjatuh ke tangga basement yang dia sendiri nggak sadar. Dua penjaga ini langsung bersiap dengan senjatanya. Asisten Richard sekaligus tangan kanannya bernama Gustavo yang di awal film mengambil alat plot yang diberikan kepada Richard. Gustavo mengabarkan ada yang gak beres, tapi Richard gak peduli karena sedang quality time bersama Beth. Beth mengerti ada sesuatu yang terjadi, yaitu pastinya ulah Frank. Dia pun langsung naik panggung bernyanyi untuk menarik perhatian orang-orang. Frank berhasil mengalahkan dua penjaga CCTV, sementara Beth masih terus bernyanyi. Frank yang berhasil mengakses komputer, dia melihat rekaman CCTV yang canggih, bisa mengenali seseorang. Saat Frank mencari di database komputer mencari nama Simon, dia menemukan rekaman terakhir Simon bersama Richard sedang berbicara. Setelah Simon bicara dengan Richard, dia kembali bicara dengan seseorang yang ada di belakangnya yang bernama Douglas. Douglas ini seorang jurnalis investigasi dari Chronicle. Situasi berubah menjadi ribut nih. Petugas keamanan akan berdatangan. Frank langsung keluar melalui pintu emergensi yang otomatis membunyikan alarm. Pengunjung klub yang mendengar alarm langsung membubarkan diri. Richard yang sadar kalau semua ini ulah Frank, dia menyuruh Gustavo untuk terus mengawasi Frank agar tidak membuat kacau rencananya. Lalu Frank tiba-tiba muncul di hadapan Doris. Dia mengabarkan hal penting yang baru saja ditemukan. Namun Doris tidak menerimanya karena Frank melakukan kekacauan tanpa izin dari atasan. Ditambah dia memeriksa Richard Kane, orang terhormat di Los Angeles, dan akhirnya Frank mendapatkan skors dari Doris. Frank pulang ke apartemennya. Ternyata Beth menunggu di depan pintu apartemen Frank. Beth kesini meminta penjelasan kepada Frank. Dia ingin tahu apa yang Frank dapatkan. Di sisi gedung apartemen, Gustavo memperhatikan Frank dan Beth yang berada di dalam apartemen. Frank menceritakan Simon bertemu dengan Richard malam itu dan seorang jurnalis bernama Douglas. Obrolan malam ini membuat mereka semakin dekat dan berakhir dengan mesra. Gak berhenti di malam itu saja, Frank dan Beth pergi liburan bersama di akhir pekan. Agak absurd memang ceritanya, tapi endingnya seru kok. Singkat cerita, Frank kembali lagi bekerja, melanjutkan investigasinya. Langkah pertama yang kini Frank lakukan adalah mengunjungi apartemen Douglas, ingin mencari tahu apa yang terjadi saat itu. Frank masuk ke dalam karena pintunya tidak terkunci. Saat masuk, dia menemukan bercak darah di lantai. Frank memanggil Douglas tapi tak ada jawaban. Ketika hendak mencari tisu, Frank melihat pisau dengan bercak darah dan ada tulisan "Pick me up". Dengan polos, Frank melakukannya, dan di sebelahnya ada sebuah recorder dengan perintah yang aneh juga. Frank disuruh bilang "I did it" pada recorder tersebut, dan Frank melakukannya dengan polos. Setelah itu, Frank menuju kamar Douglas yang terbuka. Dia menemukan Douglas sudah tewas. Di sini Frank baru sadar kalau dia sedang dijebak. Frank berniat akan menghilangkan mayat Douglas, namun hal itu dihentikan polisi yang tiba-tiba datang. Not what it looks like.
car. Frank berhasil kabur menggunakan mobil listrik dari Richard, namun masalahnya mobil itu tiba-tiba tidak bisa dikendalikan. Ternyata mobil itu sudah diambil alih kendalinya secara jarak jauh oleh Richard. Dan inilah terungkap bagaimana Simon tewas terjun bebas ke jurang karena kendali mobil tersebut diambil alih oleh Richard. Mobil Frank diarahkan otomatis akan terjun bebas ke lautan. Segala rintangan absurd berdatangan saat Frank berhasil merusak kaca mobil. Dari mulai balon badut, sarang lebah, dan terakhir kaca mobil yang pas saat lebah berada di dalam mobil. Dengan keadaan panik, Frank memencet secara acak tombol-tombol yang ada di mobil dan akhirnya sistem itu rusak, lalu membuka pintu mobil. Frank pun keluar selamat. Frank langsung meminta bantuan kepada Ed dan menceritakan yang sebenarnya. Tapi masalahnya, Frank sudah tidak mendapatkan lagi bantuan dari polisi squad. Frank sudah buron dan ditambah polisi squad ditutup oleh wali kota akibat ulah Frank. Frank menggunakan taksi menuju rumah Beth. Frank sampai di rumah Beth, dia menceritakan semua kejadian yang telah terjadi kepadanya dan memberitahu rencana Richard yang akan menyebarkan gelombang plot di malam tahun baru. Di sini Beth baru saja mengakui sesuatu, bahwa sebenarnya dirinya tahu Simon pernah bercerita soal alat plot itu. Tujuan Simon membuat alat itu agar bisa menenangkan emosi seseorang. Cuma masalahnya, jika alat tersebut jatuh kepada orang salah, maka akan menimbulkan masalah. Alasan itulah Simon dibunuh oleh Richard karena ingin menguasai temuannya Simon. Beth tidak terima hasil kerja keras kakaknya diambil begitu saja dan disalahgunakan. Maka dari itu Beth melakukan investigasinya sendirian. Kini, Frank cuma bisa mengandalkan Ed untuk membantu menyelesaikan semua masalah ini. Ed membantu Frank melacak Gustavo. Ed dibantu Park melakukan pengintaian sampai melakukan penculikan kepada Gustavo dan berhasil. Gustavo masuk jebakan yang dibuat oleh Ed. Dia dibuat pingsan lalu dibawa ke rumah sakit. Saat Gustavo tersadar, dia sudah diborgol dan bangun-bangun melihat berita penangkapan Richard. Lalu muncullah Frank melakukan intimidasi kepada Gustavo. Panjang lebar pembicaraan absurd, pokoknya intimidasi Frank membuat Gustavo ketakutan, sehingga Gustavo membocorkan rencana Richard yang akan melakukan penyebaran gelombang plot di malam hari pada acara UFC. Gustavo memberikan informasi alat plot itu ditaruh di tempat lampu berbentuk bola. Setelah mendapatkan informasi yang penting, Frank membuka tempat ini. Ternyata tempat ini tuh adalah settingan, bukan rumah sakit beneran, tapi ruangan buatan untuk memaksa Gustavo bicara. Emang agak absurd ini. Ya udahlah. 48 menit sebelum plot diaktifkan, pertandingan UFC megah dan ramai pengunjung. Acara ini disponsori utama oleh Eden Tech. Richard juga berada di sini dan Frank bersama Ed bersiap-siap untuk melakukan aksi menggagalkan rencananya Richard. Ed memberikan sebuah alat penutup telinga yang bisa memblok gelombang plot. Lalu di sisi lain ada seorang wanita berpakaian nyentrik datang juga ke UFC. Wanita itu langsung menemui Richard dan dia adalah Beth. Acara pertandingan dimulai kembali. Frank akan menuju lampu berbentuk bola, sementara Ed dia melihat dari kejauhan dengan menyamar sebagai pelayan bir. Tugas Ed memberikan informasi kepada Frank. Beth yang berada di ruangan yang sama dengan Richard, dia mengeluarkan pistolnya dan menodongkan senjata kepada Richard. Namun saat akan menembak, pistolnya tidak berfungsi. Ternyata pistol itu sudah disabotase sebelumnya oleh Richard. Dan identitas Beth sebenarnya sudah diketahui oleh Richard. Dan kini Beth menjadi tawanan Richard. Sementara itu, Frank berhasil menaiki lampu bola. Dia membongkarnya dan menemukan alat plot. Namun keadaan Frank saat mengambil terbalik, dia tidak sengaja menyenggol tuas sehingga lampu tersebut turun perlahan dan membuat perhatian orang-orang tertuju padanya, termasuk Richard. Dan lebih parahnya lagi, celana Frank nyangkut di katrol lalu lepas, sehingga area terlarang Frank terlihat oleh semua orang, bahkan ditampilkan di TV. Kejadian kacau yang dilakukan
Frank, dia tidak tahu gimana keadaannya di luar. Yang penting dia berhasil mendapatkan apa yang dia cari. Lampu bola itu pun mendarat di tengah-tengah oktagon. Frank menjadi pusat perhatian. Sempat-sempatnya dia memukul host dan wasit UFC dulu sebelum petugas keamanan memburu Frank. Richard yang melihat ini tidak ingin tinggal diam saja. Kini plot sudah didapatkan, cuma masalahnya Frank gak ngerti cara menonaktifkan alat ini. Lalu muncullah Richard dengan anak buahnya. Frank mengancam akan menghancurkan alat ini jika Richard macam-macam. Dengan entengnya Richard menekan tombol dan mengaktifkan plot. Keributan pun terjadi, semua orang saling serang, tidak peduli orang tua atau muda. Lalu dari keributan ini, Richard bersama para investor dari proyek ini, mereka kabur menggunakan motor. Richard begitu senang proyeknya berjalan saat dia melihat Frank di tengah-tengah keributan. Richard mengatur agar semua orang menyerang Frank. Tapi untung saja Frank berhasil mengalahkan semua orang yang menyerangnya. Dan sampai akhirnya dia menemukan sebuah mobil terbuka. Ketika akan mencoba menyalakan mesinnya, mobil itu tidak ingin menyala. Keadaan pasrah di tengah kekacauan kota. Tiba-tiba pertolongan datang. Seekor burung hantu. Sesuai doa Frank di awal film, muncul seperti harapan pertolongan dari ayahnya. Richard pergi dengan motornya sedangkan Frank menyusul dengan menggunakan burung hantu tersebut. Waduh, sangat-sangat absurd sekali. Dan dengan bantuan ini, Frank berhasil membuat Richard terjatuh dari motornya. Kini Frank berhasil membuat Richard terpojok, sudah tidak ada lagi jalan keluar yang dimiliki Richard. Dia mengajak duel Frank, tapi baru satu pukulan mendarat di perut Richard, dia langsung kesakitan. Sudah terluka, tapi Richard tidak menyerah. Dia mencoba kabur menggunakan alat mirip Iron Man. Tapi Richard yang sudah lemas tidak berdaya, akhirnya dia pun menyerah dan Frank memborgolnya. Lalu muncullah Bat menyusul memeluk Frank karena berhasil menangkap Richard. Dan setelah itu, Bat mengambil plot milik kakaknya, merubah yang terkena gelombang plot yang tadinya anarkis menjadi saling berpelukan, dan mereka semua berakhir bahagia, termasuk Frank dan Bat yang kini menjalin hubungan asmara yang serius. Dari kejadian ini, Doris mendapatkan kepercayaan wali kota kembali. Polisi Squad pun dibuka kembali, film pun tamat.